Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Utami. Saya mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini video saya kali ini saya akan membahas artikel tentang produksi dan aplikasi vaksin DNA Streptococcus inae untuk meningkatkan imunitas nila. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas dasar-dasar bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Darmawati M. Tahir, SPD, MSI. Artikel pendukung yang saya gunakan, yang pertama tentang vaksinasi ikan sebagai upaya peningkatan kekebalan tubuh pada ikan. Yang kedua, potensi pengantaran vaksin DNA Genegun untuk meningkatkan imunitas terhadap infeksi patogen. Baik, pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama tentang penyakit Streptococcus, yang kedua macam-macam vaksin, dan yang ketiga pengantaran DNA secara fisik dengan menggunakan Genegun. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala sektor makin lama makin besar. Perkembangan pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi di semua bidang, baik di bidang kesehatan maupun di bidang perikanan. Sesuai yang kita ketahui, bahwasanya vaksin memiliki manfaat dan keunggulan, terutama vaksin DNA. Vaksin DNA ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain waktu produksi dan formulasi yang cepat, dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, lebih aman, stabil terhadap temperatur, sehingga mudah disimpan dan ditransportasikan. Selanjutnya, vaksin DNA Streptococcus inae adalah vaksin generasi ketiga yang mengandung gen penyandi antigen vaksin. Produksi vaksin dilakukan dengan metode isolasi plasmid dari bakteri E. coli yang membawa konstruksi PMBA-PGM. Vaksin DNA dikonstruksi melalui cloning gen yang mengkode bagian protein atau sub-bagian dari organel organisme. Salah satu potensi pengembangan vaksin DNA bakteri pada bidang perikanan yang dapat diproduksi melalui teknologi DNA rekombinan adalah vaksin DNA golongan Streptococcus. Penyakit Streptococcus merupakan penyakit berspektrum luas karena dapat menyerang ikan air tawar seperti ikan nila dengan gurame maupun pada ikan air laut seperti ikan kakap serta ikan kerapu. Pola penyerangan bakteri ini terutama pada ikan ukuran dewasa yang siap panen sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Isnae ini merupakan bakteri patogen. Selanjutnya, vaksin DNA yaitu vaksin yang dibuat dari DNA atau gen yang menyandi protein imunigenik dari suatu patogen di cloning ke dalam plasmid. Dan plasmid ini kemudian disuntikan ke ikan. Gen tersebut akan terekspresi secara ekstrahromosomal atau di luar kromosom ikan untuk memproduksi protein imunogenik yang merangsang sistem kekebalan dan melindungi serangan dari penyakit. Selanjutnya, kita beralih ke macam-macam vaksin. Yang pertama di sini adalah vaksin yang dimatikan. Vaksin yang dimatikan merupakan vaksin yang dibuat dari mikroba penyebab penyakit yang telah melalui beberapa proses inaktivasi sehingga kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi atau bereplikasi di dalam atau di luar tubuh ikan. Namun, vaksin ini menghasilkan imunitas ikan yang lebih lemah atau berumur pendek jika dibandingkan dengan jenis vaksin lain. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan adjuvat dan pemberian vaksin booster atau vaksin berulang untuk dapat menginduksi kekebalan ikan secara maksimal. Selanjutnya yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Mikroorganisme patogen dapat dilemahkan menggunakan proses fisik atau kimia.
kultur dalam kondisi abnormal atau manipulasi genetik. Respon imun yang diperantarai vaksin tersebut bekerja mirip dengan patogen alami yang pada akhirnya menghasilkan respon antibodi yang kuat. Kemudian, dua vaksin bakteri hidup berselisensi di Amerika Serikat dikembangkan dengan prosedur pelemahan menggunakan serial pasase dengan adanya peningkatan konsentrasi antibiotik rifampicin. Strategi ini merupakan salah satu strategi mutagenesis kimia yang paling sukses untuk bakteri gram negatif. Selanjutnya, yang ketiga, vaksin rekombinan. Vaksin ini memerlukan epitop organisme yang patogen. Sintesis dari antigen vaksin tersebut melalui isolasi dan penentuan gen epitop bagi sel penerima vaksin. Prinsip vaksin ini adalah dengan menyisipkan satu atau lebih gen yang mengkode determina imunitas yang penting pada mikroorganisme. Vektor yang biasa digunakan adalah virus, poxivirus vaccinia, Pox dan adenovirus dan bakteri Salmonella. Selanjutnya yang keempat, vaksin asam nukleat. Telah ditemukan bahwa vaksin ini memiliki sifat positif yang setara dengan vaksin yang dilemahkan dan vaksin subunit. Vaksin asam nukleat ini terdiri dari DNA atau RNA yang mengkodekan antigen yang diinginkan dan dianggap relatif mudah dan dibuat aman untuk diberikan karena antigen tidak dapat kembali ke keadaan yang patogen. Selanjutnya, GenGun menggunakan teknologi penghantaran partikel dengan kecepatan tinggi untuk membawa DNA ke dalam sel atau dikenal sebagai partikel bombardemen. Teknik ini pertama kali diperkenalkan sebagai metode untuk menghantarkan gen ke dalam tanaman. GenGun terdiri dari beberapa komponen penting yang membuatnya mampu mengantarkan DNA hingga ke dalam sel dan mampu menginduksi respon imun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.